Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Ganila Danaldi di channel SDN Lumajang 2. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Hebatnya cita-citaku. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, anak-anak, mari kita membaca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semua berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya kependidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lachman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembangnya anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Siapakah Sangita Lachman? Nah, tadi ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Nah, menurutmu sikap apa yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Anak-anak, kalian coba isi ya di sini. Sebagai tugas pertama dari Bapak. Kemudian, tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan? Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Sebagai contoh, kita lihat daur hidup pada katak. Nah, pertama, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Kemudian, telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang.
itu, pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Kemudian setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, itulah daur hidup yang terjadi pada katak. Nah, kemudian kita lihat daur hidup kecoa. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca. Setelah melihat daur hidup pada kecoa, kita akan melihat daur hidup dari capung. Nah, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, carilah contoh daur hidup hewan. Misalnya, Bapak contohkan di sini gambar hewannya nyamuk. Nama hewan nyamuk, cara berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, gambar daur hidupnya seperti ini. Nah, nyamuk juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Seperti itu contoh dari Bapak. Tugas kalian adalah mencari contoh daur hidup hewan yang lain beserta gambarnya, nama hewan, cara berkembang biak, dan gambarlah daur hidup hewan tersebut. Nah, anak-anak kalian dapat mencari referensi dari Google, buku, atau majalah. Tetap semangat! Selamat bekerja. Anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah giat belajar untuk menggapai cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.